Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa? Dukungan demi dukungan terus mengalir kepada Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024. Dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah ini terus berdatangan dari berbagai kalangan, termasuk dari ratusan ulama dan cendekiawan Muslim yang tergabung dalam Ijtima Ulama Nusa Tenggara Barat. Bahkan yang terbaru, Ijtima Ulama Kalimantan Timur pun sepakat mendukung Ganjar maju di 2024. Lihat sosok Ganjar ini sosok yang memiliki pemikiran yang visionaris. Dan ini terbukti 2 kali periode beliau memimpin Jawa Tengah dalam keadaan yang sangat stabil sekali. Arus bawah nampak sudah semakin bulat dalam mendukung Ganjar Pranowo. Terlebih Ganjar sudah memberikan sinyal kuat kesiapannya melaju pada Pilpres 2024 yang disampaikannya dalam dialog eksklusif di TV. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Ganjar sudah siap. Lantas kini kita tinggal menanti siapa yang akan membawa Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Ganjar Pranowo telah siap menyatakan maju 2024. Ya, di level akar rumput kita lihat saja dukungan pada Ganjar terus mengalir dan mengemuka dari berbagai partai. Lalu seperti apa tentunya peta dukungan dari berbagai pihak kepada Ganjar di 2024 ini? Dan bagaimana juga terkait dengan sinyal yang diberikan oleh Ganjar, kita akan membahasnya. Di sini telah hadir bersama kami dalam studio BTV Semanggi, ada Mas Toto di sini, Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Terima kasih Mas Toto telah bergabung bersama kami. Lalu kemudian ada Mas Kris T. Chandra. Ini adalah Sekjen Kornas Ganjaris. Ya. Oke, terima kasih telah bergabung. Ganjar ini ya, kalau kita lihat endingnya kemarin, eksklusif di BTV, Ganjar Pranowo sudah siap, sudah memberikan sinyal siap 2024. Mas Toto. Ya, saya nggak kaget ya, tiba-tiba muncul kalimat seperti ini, dan saya pikir kaget juga langsung di BTV keluar kalimat yang menurut saya bisa dikatakan cukup eksplisit. Ketika selama ini kita tahu Ganjar sangat berhati-hati terkait dengan pembicaraan mengenai Pilpres, pembicaraan mengenai kesiapan terkait dengan Pilpres, dan kemarin saya pikir bahasanya tidak lagi bercabang, tidak lagi dalam bentuk bunga-bunga, tapi kalimat siap. Dan yang menarik kan adalah bagaimana memaknai ini. Kalau saya melihat, kita kan harus melihat Ganjar ini ada 2 identitas yang muncul secara tidak langsung dari pertanyaan ini. Pertama dalam kapasitas sebagai kader partai, dan kedua dalam kapasitas sebagai seorang yang elektabilitasnya memang menempati posisi puncak dari berbagai lembaga survei. Dan saya pikir kemarin Ganjar memulai dengan kalimat seperti itu. Ada 2 realitas. Satu, bahwa tiket ini akan menjadi otoritas dari partai-partai. Saya kader dari PDI Perjuangan dan biarkan partai-partai ini berbincang. Betul. Tapi kedua, ada realitas sosial dalam kapasitas yang berbicara mengenai apa yang diinginkan oleh konstituen atau masyarakat, dan jangan hiraukan itu. Saya pikir kemarin Ganjar berbicara dalam sebuah kesadaran, memang dia tidak bisa kemudian berpura-pura surveinya tidak tinggi, Oppo ini survei. Dalam setahun terakhir pembicaraan mengenai itu sudah terlalu banyak, dan saya pikir ini jawaban Ganjar dalam kapasitas dia sebagai orang yang surveinya memang sangat tinggi. Artinya Mas Toto, ini memang momen yang tepat bagi seorang Ganjar menyatakan seperti itu, karena kita tahu tadi, balik kepada Anda katakan, memang selama ini narasi yang sering diutarakan oleh seorang Ganjar bahwa adalah kader politik, ia dengan etika politik seperti itu. Ini dia merasakan sudah saatnya berbicara seperti itu? Iya, dia berbicara dalam kapasitas sebagai orang yang sering sekali namanya disebut dalam survei, bahkan menempati posisi puncak. Tapi dia juga kemudian menempatkan dirinya ketika menjadi kader partai, dia tidak ingin melampaui siapapun. Tidak ingin melampaui kapasitasnya dalam konteks kader PDI Perjuangan, tidak mau juga menjadi sosok yang GR, kemudian seakan-akan bisa berbicara mengenai proses yang ada di partai-partai lain, seperti yang sering disebut terkait dengan misalnya PAN dan P3 yang minimal beberapa pengurus daerahnya sudah menyatakan dukungan kepada dirinya. Oke, baik. Mas Kris, Anda melihat hal yang sama juga kah dari Ganjaris, bahwa ini memang satu langkah, one step ahead dari seorang Ganjar? Ya, terima kasih. Jadi kami dari Ganjaris
pada saat kemarin kami nonton bareng, kami sampai nonton bareng. Nobar ya. Sampai nonton bareng dengan seluruh relawan Ganjaris di Indonesia. Jadi kami menginstruksikan semua satuan relawan nonton bareng acara Pak Ganjar ini. Dan setelah acara Pak Ganjar kemarin di BTV itu, statement terakhir dari Pak Ganjar itu sangat-sangat menyemangati, sangat meyakinkan dan sangat optimis. Dan sampai-sampai mereka semua japri dan telepon saya, Pak Sekjen, kita optimis Pak, kita gaskan mesin-mesin ini. Oke. Gitu, mesin-mesin arus bawah ini. Nah, ini memang menarik. Arus bawah tadi kalau kita lihat setelah Pak Ganjar menyatakan siap mengeluarkan sinyal ini, kemudian banyak sekali dukungan-dukungan keluar. Bahkan media sosial pun kemudian akhirnya keluar dengan berita-berita ini. Nah, ini kan menunjukkan bahwa statement ini memang sangat ditunggu atau seperti apa? Kalau kita lihat memang this is the time, memang waktunya dia berkata seperti itu, Mas Toto. Iya, pertama harus kita akui kondisi eksternal ini membuat di luar Ganjar ya, di luar apa yang ada dari partai-partai yang katakanlah ditunggu sikapnya terkait dengan Ganjar Pranowo, entah itu KIB atau PDI Perjuangan. Tapi kondisi eksternal kita tahu kemarin ada deklarasi terhadap Prabowo Subianto pertama kali ya, dari Gerindra dan PKB. Lalu disusul oleh deklarasi Anies Baswedan oleh partai Nasdem gitu kan. Dua nama dari tiga besar yang kemudian selalu disebut dalam survei sudah berani mendeklarasikan dirinya dan menyatakan siap. Nah, yang posisi nomor satunya nih gimana begitu kan? Dan pada akhirnya secara psikologis itu mendorong juga baik buat Ganjarnya sendiri menurut saya, bukan dalam konteks tadi ya kader partai, tapi dalam konteks ketika namanya disebut-sebut. Yang kedua juga mempercepat proses yang menurut saya ada di partai-partai yang memang melirik Ganjar Pranowo tersebut. Dan kalau kita lihat pemberitaan hari ini, tadi saya amati ada komentar dari Mas Erlangga Hartarto, Ketum Partai Golkar langsung. Ada komentar dari PAN, ada komentar dari Waketum P3, bahkan ada komentar dari Ketua Umum Projo, yang semuanya mengutarakan kalimat yang sama. Ganjar maju, kita akan amati prosesnya, dan ini bagus buat Indonesia. Artinya kan ada gayung bersambut di situ. Dalam konteks pendidikan politik, ini menurut saya bagus sekali ketika kesiapan diutarakan jauh-jauh hari, disambut kemudian oleh partai simpatisan dan relawan, dialektika dan kemudian narasi-narasi mengenai berbicara Indonesia ke depan itu kemudian bisa dibangun jauh-jauh hari dibanding kemudian semuanya di masa injury time. Pemilih dipaksa, simpatisan dipaksa memilih dan harus kemudian mendukung siapapun yang didaftarkan oleh partai di menit-menit terakhir. Pendidikan politik dan dialektika kan tidak terjadi. Dan menarik menurut saya kemarin adalah jangan kita kemudian melokalisir apa yang diutarakan oleh Ganjar Pranowo itu hanya pada kalimat terakhirnya dalam wawancara tersebut. Kalau kita lihat dari rentetan kalimat-kalimat, jawaban-jawaban dari wawancara tersebut, disitulah menurut saya kita bisa melihat kualitas seorang Ganjar Pranowo baik dalam kapasitas sebagai gubernur Jawa Tengah, baik dalam kapasitas sebagai seorang politisi ataupun dalam konteks sebagai seorang capres yang selama ini kita hanya melihat potongan-potongan 1 menit 30 detik dalam postingan sosmed, dan kemarin kita melihat keseluruhan dari yang ditunggu. Apakah memang dia berkualitas dan mumpuni atau tidak untuk maju? Tapi kalau kita lihat ini memang ya, karena memang yang menarik dari seorang Ganjar ini adalah dukungan-dukungan itu muncul dari luar partainya, ibaratnya seperti itu. Nah, ini dukungan pun kita juga lihat di akar rumput yang kemudian makin naik hari demi hari. Bahkan sekarang juga kita lihat dari di PAN bahkan di bawah pun juga melihat dukungan bulat suaranya kepada Ganjar. Nah, ini sebenarnya di akar rumput sendiri seperti apa, Mas Kris? Ya, kami di akar rumput sendiri selain Ganjaris juga banyak relawan-relawan Ganjar pendukung Ganjar Pranowo, dan kami melihat bahwa antusiasme dari teman-teman ini ketika melihat Pak Anies dicalonkan sebagai presiden, mereka menunggu kapan Pak Ganjar. Dan akhirnya kemarin di BTV kemarin itu seperti kayak pecah balonnya. Nah, langsung semua relawan bersemangat dan semua relawan sudah dapat memastikan dan mereka tidak bingung lagi
Karena pada saat kemarin mereka cukup bingung, ini kapan ini? Ini kapan Pak Ganjar ngomong? Dan akhirnya ngomong. Dan ya? akhirnya ngomong. Dan akhirnya ngomong, dan ini tadi balik lagi mungkin ke Mas Toto, ini pasti akan tadi berdampak. Satu sisi sudah terlihat dampaknya, banyak yang akhirnya mengeluarkan statement. Tapi kita juga lihat nih, dampaknya tidak hanya mungkin yang Anda akan lihat mungkin di sisi dalam partainya sendiri, dan juga mungkin ke konstelasi partai lainnya. Ini akan seperti apa dengan sudah adanya sinyal ini? Ya, pertama magnet terkuat atau alat bargaining terkuat dari sosok yang kemudian didorong-dorong untuk maju kan adalah apakah dia memang memiliki elektabilitas cukup tinggi atau tidak. Ketika berbicara mengenai bagaimana kemudian partai akan merespon dorongan dari bawah ini, begitu ya. Mau disebut itu petugas partai kah, mau disebut dia kader partai lain kah, tapi selama dia memiliki elektabilitas tinggi itu akan terus menjadi daya pikat kok. Dan saya pikir secara rasional ini akan mempercepat bagaimana partai-partai harus mengambil keputusan, pertama secara lebih rasional, yang kedua kemudian secara lebih cepat juga. Kenapa? Karena tadi dorongan eksternalnya kompetitornya sudah menyatakan siap dan sudah mulai menyiapkan perahu. Pak Prabowo dengan Gerindra dan PKB-nya itu sudah cukup bahkan. Anies masih membutuhkan 2 partai lagi karena Nasdem tidak cukup. Secara otomatis kan partai-partai lain yang katakanlah digosipkan melirik Ganjar, hari ini terbukti merespon secara positif kesiapan Ganjar, pada akhirnya kan juga akan berpikir bagaimana mempercepat keputusan ini. Dan kemarin harus kita akui loh, saya merasa bahwa kegalauan dari partai-partai yang melirik ini mungkin ada ketika Ganjar ini ogah-ogahan menjawab dengan gaya bahasa kita tahu ya agak selengean, seperti tidak peduli, mungkin bercampur dengan kehati-hatian Ganjar sendiri sebagai kader dari PDI Perjuangan. Tapi dengan kemarin pernyataan kesiapan, saya pikir akan mempercepat keberanian juga, bukan hanya Ganjar, tapi dari partai-partai yang tadinya cuma melirik, tapi ingin membuat ini menjadi lebih serius sebagai sebuah ikatan. Ini menjadi ini juga nggak sih sebenarnya Mas Toto dan Mas Kris, koreksi bila saya salah, ada sebuah rasa mungkin gemas dari seorang Ganjar juga yang mungkin melihat situasi politik saat ini yang memang mau dibawa kemana juga sebenarnya. Ganjaris lebih tahu mungkin tuh gemes-gemesnya. Gimana nih mungkin? Iya, kami dari sejak deklarasi Ganjaris 21 Juni tahun lalu, kami terus membangun jaringan konsolidasi internal kami dan sampai saat ini sudah ada di 30 provinsi. Dan pertanyaan yang paling sering mereka tanyakan adalah bagaimana kalau misalnya tidak dicalonkan di PDIP? Bagaimana kalau Pak Ganjar tidak mau mencalonkan sebagai presiden? Kita sudah berusaha payah, tapi Pak Ganjar tidak pernah mengatakan sedikit apapun. Dan kemarin saya bilang kepada teman-teman, ini kita nonton bersama. Tolong infokan kepada semuanya untuk kita nonton bareng bersama. Kita akan melihat jawaban yang memuaskan kita semua pada nantinya. Dan akhirnya memang kita sangat puas dan saya melihat beberapa partai pun mengapresiasi jawaban beliau. Oke, jadi ini menjadi satu titik optimis seperti itu. Yes, sangat optimis ini. Tapi saya mengutip apa kata ini sering Anda katakan sebenarnya Mas Toto, ibarat sepak bola ini adalah menit ke-37 saat ini ya kan, karena 2024 masih panjang. Iya. Artinya bahwa dengan sinyalnya saat ini masih baru dibuka, sinyalnya baru dibuka, masih ada menit lain nih. Bahkan injury time aja kadang-kadang masih bisa. Cawapres kita itu kan berubah di injury time kemarin ya. Masih ada perubahan. Ya. Anda melihat peluang ke depannya akan seperti apa? Ya, pertama pada akhirnya kalau berbicara capres ya, bukan cawapres ya. Tadi saya sudah sebutkan yang akan menjadi daya ikat, mengikat sampai menjelang pendaftaran di KPU ini adalah nomor 1, tetap bagaimana peluang untuk menang. Dan itu yang akan membuat takut partai kemudian misalnya untuk berbelok arah, karena koalisi pilpres itu dibentuk untuk kemudian menang. Perkara kemudian kenapa pengen menang sih? Oh karena bagi-bagi menteri, bagi-bagi kursi BUMN, itu konsekuensi dari politik yang memang masih bagi-bagi kekuasaan ya. Tapi ketika berbicara dalam konteks Ganjar, selama Ganjar misalnya dalam kondisi minimal ceteris paribus saja, tidak ada perubahan yang berarti dari kondisi eksternal, konstelasi persaingannya dengan lawan-lawan yang masih seperti ini, saya pikir dia memiliki daya ikat yang kuat untuk menjaga partai-partai yang melirik dia, yang saat ini bukan sekedar melirik, kemudian mulai akan mungkin berani nelfon, PDKT, dan kemudian melamar, begitu kan, untuk kemudian bisa dipastikan sampai masa injury time akan tetap bertahan. Dan saya pikir yang paling penting adalah dia punya 2 identitas di sini. Dia masih menjadi
Pertama dia capres yang akhirnya ditunggu, jawaban yang ditunggu-tunggu itu akhirnya mulai dikeluarkan. Kedua, dia masih menjadi gubernur Jawa Tengah yang prestasinya juga akan diamati, disorot, dan kemudian akan terus dinilai apakah kemudian memang dia pantas maju atau tidak. Dan paling penting adalah Ganjar ini masih punya paling banyak tabungan dan investasi untuk menaikkan elektabilitasnya, katakanlah dibandingkan dengan dua pesaingnya, Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Kenapa? Tingkat pengenalan dari Ganjar Pranowo ini masih jauh di bawah Pak Prabowo yang sudah di atas 95%, Mas Anies yang sudah di atas 90%, Ganjar ini belum pernah menembus angka 80%, dan logikanya adalah siapapun yang tingkat pengenalannya masih lebih rendah itu lebih punya peluang untuk menaikkan elektabilitasnya pada masa kampanye nanti. Oke, nah tadi yang ada sebuah kekhawatiran juga yang mungkin tadi dikatakan oleh Ganjaris, kalau memang ini tidak ada yang sinyal ini tidak ada yang menangkap dari luar ataupun dari dalam. Nah, ini kan kemudian adalah kemana, siapa yang akan menangkap sinyal ini sebenarnya Mas Toto dan juga Pak Kris. Tapi kalau dari Pak Kris kan akar rumput sudah optimis. Nah tapi kalau Mas Toto sendiri melihatnya bagaimana bila nanti ke depannya ada, kita saat ini tentunya melihat banyak sekali sosok-sosok, bahkan dari partainya sendiri juga ada Bu Puan di sini yang dimajukan seperti itu namanya. Nah ini bagaimana Anda melihat bila memang satu saat nanti kita lihat saat ini begitu ramai para pendukung ini, lama-lama ya tadi ini adalah ya tentunya tidak diharapkan kalau atau kita lihat bahwa bagaimana politik berputar seperti itu. Kita akan melihat situasi yang berbeda, bagaimana sikap realis dari partai. Semakin dekat ke pemilu, mereka akan semakin realistis. Yang mengatakan tidak percaya survei, percayalah di panggung belakang mereka bertanya kepada kita para lembaga survei angkanya seperti apa, ya. Termasuk yang kemudian di panggung depan mengkritik mengenai survei karena jagoannya rendah, kira-kira begitu ya. Tapi ketika jauh-jauh hari, memang sikap untuk kemudian menjadi inklusif dan kemudian over PD dan kemudian memajukan ketumnya, terlepas surveinya rendah atau tidak, itu sangat tinggi tensinya. Makanya kita melihat dari tahun 2021 katakanlah, billboard itu banyak sekali, hampir semua ketua umum yang surveinya 0, 1, begitu. Tapi sekarang mulai berkurang nih, 2022. Selain karena logistiknya juga terbatas begitu ya. Tapi ada sebuah upaya evaluasi pasti ketika mereka melihat setahun setengah atau 2 tahun sudah bekerja, kok cuma naik dari 0 jadi 1 atau dari 1 jadi 2%. Angka yang berat untuk menang. Sementara semakin dekat pemilu, mereka menyadari pertarungannya menjadi real begitu kan. Dan pada titik ini menurut saya siapa yang surveinya tinggi itu tadi kemudian akan diperebutkan kok. Dan kemudian partai akan menjadi lebih realistis untuk kemudian misalnya menyadari ketumnya tidak mungkin maju. Atau kemudian pemilik partainya walaupun memiliki saham 99% tapi tidak mumpuni untuk maju karena hampir pasti kalah. Nah, pada titik inilah menurut saya orang-orang yang punya elektabilitas tinggi seperti Ganjar, Prabowo, dan Anies memang tetap akan menjadi magnet utama bagi keputusan yang akan diambil oleh partai. Hampir tidak ada partai kok yang akan berani maju untuk menyadari pasti kalah. Oke, menyadari pasti kalah. Mas Kris, ini mungkin terakhir. Apa yang memang akan dilakukan atau tetap akan dilakukan oleh Ganjaris mengamankan suara Ganjar ini yang memang kalau kita lihat surveinya tadi balik lagi selalu masuk top 5 bahkan cenderung selalu berada di atas. Ya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Toto, memang tingkat popularitas beliau ini kan masih belum setinggi Pak Anies dan Pak Prabowo. Tapi itulah tugas semua relawan, tidak hanya Ganjaris. Jadi semua relawan pendukung Ganjar Pranowo bahwa sosialisasi untuk Pak Ganjar Pranowo untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas beliau itu adalah yang utama. Dan memperkuat jaringan setiap satuan-satuan relawan itu adalah yang langkah yang paling baik bagi kita semua, bahwa kita semua sudah harus menunjukkan bahwa kita siap seperti yang apa yang disampaikan Pak Ganjar kemarin. Jadi ketika ditanya apakah Ganjaris siap untuk Pak Ganjar Pranowo di 2024, ya kami sampaikan bahwa untuk bangsa dan negara ya, dan untuk Ganjar Pranowo, Ganjaris dan seluruh relawan pendukung Ganjar siap mengamankan itu. Oke, Mas Toto terakhir. Jadi Anda akan melihat seperti apa? Kita lihat ini masih ada waktu menuju selesainya laga ini sampai 2024. Anda melihat peluang dari seorang Ganjar Pranowo dan juga tadi peta kekuatannya akan seperti apa? Bagaimana Anda melihatnya ke depannya?
Iya, kalau partai bersikap rasional sepenuhnya, saya pikir memang 3 nama yang kemungkinan akan maju tidak jauh dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Dan saya berharap di situ ada pertarungan yang rasional, tidak lagi menggunakan isu-isu sara, politik identitas yang membelah masyarakat. Dan saya berharap itu dimulai dari sikap rasional partai ketika kemudian mengambil keputusan siapa yang maju dan siapa yang tidak. 2024 itu harus diingat bukan hanya sekedar pesta demokrasi semata. Kalau kita bicara secara empiris, itu masa peralihan generasi. Selain mayoritas pemilih akan milenial, sebagian besar ketua umum, para bangsawan politik ini mungkin pada titik 2024 akan mulai melakukan proses regenerasi kepada generasi yang lebih muda begitu ya. Dan saya berharap apa yang tampak dalam panggung politik 2024 juga adalah sosok-sosok yang memang menjadi wajah dari Indonesia ke depan dalam peralihan generasi itu, wajah yang memang bekerja secara bottom up, bukan sekedar darah biru, wajah yang memang punya track record sesuai dengan nilai kebangsaan kita, tidak pernah tercoreng dalam perjalanan politiknya, terutama terkait dengan isu politik identitas. Ini wajah baru Indonesia. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Mas Kris sudah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Saya Christian Grich, Anda menyaksikan Berita Satu Spesial. Ini adalah sosok yang selalu hadir di 3 teratas berbagai lembaga survei sebagai calon presiden dengan elektabilitas paling tinggi. 2 calon presiden yang digadang-gadang bakal calon presiden yang digadang-gadang punya elektabilitas paling tinggi sudah deklarasi. Tapi kok sosok yang satu ini belum memberikan sinyal sama sekali mau dicalonkan untuk jadi bakal calon presiden nanti. Atau pertanyaan berikutnya, apakah sosok ini mampu jadi presiden Republik Indonesia dengan segala tantangan dan masalah yang bakal dihadapi hari ini dan ke depan. Sosoknya sudah berada di hadapan saya. Salam Pak Ganjar Pranowo. Iya, makasih Mbak, apa kabar? Baik sekali, baik sekali. Terima kasih sudah hadir di BTV. Ini adalah Berita Satu Spesial pertama dan Pak Ganjar adalah figur pertama yang kami wawancarai. Tadi Pak Ganjar sudah dengar, saya buka ke pemirsa. Pak Ganjar selalu masuk di semua lembaga survei, setiap kali rilis kami ikut. Ada nggak? Oh, nama Pak Ganjar terus, tapi kok belum deklarasi atau mendeklarasikan diri setidaknya? Saya itu anggota partai. Ya. Tentu saya melihat ada 2 realitas. Ya. Realitas pertama adalah saya anggota partai dan ada proses politik di dalam partai yang harus kita hormati. Yang kedua, ada realitas sosial, realitas survei yang memang itu ada. Maka biarkanlah kita kasih kesempatan kepada partai yang menentukan untuk mereka berdialog, mereka berkomunikasi untuk mengambil yang terbaik. Simpel kan? Kalau pertanyaannya disederhanakan, Pak Ganjar sendiri mau nggak jadi Presiden Republik Indonesia? Dengan kondisi 2 realitas yang ada, sebenarnya saya ini masuk partai sudah lama, Mbak. Bahkan sejak mahasiswa di PDI. Setelah itu berganti pada PDI Perjuangan. Saya di partai tahun 92 ya. Maka kalau kita bicara dalam kondisi 2 realitas yang ada itu, maka sebenarnya kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap? Berarti kalau ditanya siap menjadi Presiden Republik Indonesia? Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan
mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya semua orang mesti siap pada soal itu. Maka kenapa di awal sebagai etik politik tentu saja kami sangat menghormati satu PDI Perjuangan sebagai partai saya, dan dua adalah relasi yang dibangun oleh partai-partai yang sekarang sedang berbincang, dan yang kedua tentu terkait dengan realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang memperbincangkan. Kan suara rakyat juga tidak boleh diabaikan tuh. Berarti saat ini apakah kami bisa menafsirkan bahwa seorang Ganjar Pranowo menunggu langkah konsolidasi atau bahasa Bu Mega bukan koalisi tetapi kerjasama antar partai? Tentu saja, karena hanya PDI Perjuangan yang bisa mengusulkan sendirian, ya, dan partai-partai yang lain harus bergabung. Tapi rasa-rasanya bangsa ini terlalu besar untuk diurus sendirian. Ada banyak multidimensi persoalan yang ada di sana dan membutuhkan kebersamaan. Ya, 2 periode kepemimpinan Pak Presiden saya kira sudah dimulai langkah-langkahnya. Tapi rasa-rasanya divided society ya terjadi, polarisasi ya, government Pak. itu terjadi, polarisasi terjadi. Ini butuh direkonsiliasi untuk menghadapi tantangan ke depan. Problem ekonomi berat loh. Besok berat loh. Bagaimana effort kami yang ada di kampung, di daerah kan Mbak, mencoba mencari investor, mencoba memberikan insentif, mencoba memberikan proteksi, semata-mata agar ekonomi tumbuh. Rakyat bisa makan dan bekerja. Belum lagi problem energi, problem pangan, problem lingkungan, yang hari ini mesti kita kemas. Jadi artinya, ya proses-proses ini menjadi penting untuk kita menyiapkan respon terhadap persoalan global yang hari ini sedang terjadi perubahan turbulensi. Jadi kita mesti siap untuk itu. Apa masalah atau tantangan Indonesia menurut Pak Ganjar ke depan yang harus sama-sama kita hadapi dan itu menjadi tantangan untuk pemimpin Indonesia ke depan? Ekonomi. Hari ini ekonomi. Dan ketika kemudian kekuatan potensi bangsa tidak bisa sendirian, maka kita harus menggandeng kekuatan yang lain. Kenapa ada investasi itu jadi. Yang kedua, membaca dari cara berpikirnya Bung Karno umpama. Politik kita berdaulat mestinya. Tapi ingat yang ekonomi. Kita harus berdikari dalam bidang ekonomi. Kalau kita terjunkan ke dalam realitas-realitas yang ada di sektoral, pangan umpamanya, hati-hati ini pangan. Kita mesti siapkan pangan-pangan alternatif di luar beras umpama. Kami mendapatkan instruksi umpama dari Bu Mega, ayo kepala daerah semuanya, jangan hanya bicara makan beras saja. Ada jagung, ya, siapkan kedelai, siapkan umbi-umbian, siapkan porang, siap semua. Jadi ketika dunia kemudian berubah, pangan kita aman. 2, energi. Pasca pandemi kan hampir semua negara punya problem kan soal ekonomi. Termasuk Indonesia ya? Tentu saja. Inflasi hari ini terjadi di mana-mana. Tapi ada faktor juga perang 2 negara ini. Ya. Saya beberapa waktu lalu berbincang dengan Duta Besar Uni Eropa. Datang ke Jawa Tengah bersama Kadin bicara investasi. Ya, dia menyampaikan kami tertarik di Jawa Tengah karena ada pemerintah yang mencoba untuk memberikan fasilitas seatraktif mungkin agar kemudian orang mau datang. Bupati wali kota bekerja, perizinan dipermudah, pungli kemudian disikat, dan Pak Jokowi sudah memberikan briefing pada APH untuk melakukan itu. Maka kalau kemudian kita bicara atau membaca dari dunia internasional, termasuk Uni Eropa kemarin datang, maka menurut saya ini peluang di tengah tantangan. Ya. Minggu berikutnya, beberapa hari yang lalu, Duta Besar Amerika umpama ngobrol dengan saya di Semarang. Dia bicara hal yang nadanya sama. Ekonomi masalah, financial global masalah, ya iklim masalah, pangan masalah, energi paling berat. Apalagi kalau kita melihat Eropa, Amerika hari ini lagi mau masuk musim dingin. Ngerti nggak energinya seperti itu kan? Dia butuh
tapi mahalnya minta ampun, dan hari ini di sana menjadi problem serius. Nah, kita mesti menyiapkan itu. Ekonomi, Mbak, sekarang yang menjadi tantangan. Presiden kemarin menyampaikan, awas ya, 2023 gelap. Kalau saya membaca di daerah, kita bisa bikin terang ini. Caranya? Ketika kita sudah tahu kita proyeksi akan gelap, maka persiapkan lilin, persiapkan lampu senter, persiapkan, kalau orang tua dulu, Petromax, masih ingat nggak sih? Atau barangkali kamu siapkan listrikmu jangan sampai mati. Penerangnya apa menurut Pak Ganjar? Ada banyak kalau 2023 hal. gelap. Kemandirian dong. Kalau sekarang problemnya ada di energi, maka mesti sekarang bauran energinya dihidupkan. Kita punya banyak loh, Mbak. Umpama sekarang kebijakan ya panel surya, PLN sudah mencoba membuat kebijakan itu cepat. Mobil listrik sekarang mau kita siapkan ke depan. Jangan sampai kita bergantung pada energi fosil. Di kampung saya nih, Mbak, di Jawa Tengah umpama banyak potensi-potensi energi lokal yang kita bisa berdayakan di lingkungan itu. Contohnya? Contohnya gas rawa. Pernah dengar nggak? Belum Belum ya. Gas rawa itu timbunan geologis yang sudah sangat tua dan itu hanya cukup dibor. Ada di Banjarnegara, di Grobogan, di Sragen, kemarin di Karanganyar. Itu kita salurkan gratis. Perlu gas? Tidak. Mereka masak itu sendiri. Ini sih satu yang simpel. Tapi yang gede tentu kita punya dong coal, batu bara. Ya mungkin kebutuhan dalam negeri mesti kita penuhi. Geothermal, Mbak. Kita belum optimal. Belum optimal. Gelombang, waduh. Banyak sekali sebenarnya potensi inilah yang hari ini kayaknya mesti ada penugasan deh. Seorang Ganjar Pranowo sendiri punya gambaran atau langkah konkret nggak untuk mengoptimalkan segala potensi yang Pak Ganjar sendiri sudah bisa identifikasi tadi? Data. ESDM, kementerian, ada badan geologi, punya kita semua. Data. Maka perintah Presiden, satu data Indonesia itu segera bereskan. Kalau perlu dikawal khusus. Kedua, kalau kemudian kita mau segera mengeksekusi itu, tugaskan perguruan tinggi. BRIN ada kan, kampus ada kan, lembaga riset ada kan, tugaskan. Karena penugasan, maka ini proyek yang dihitung secara khusus dan harus selesai. 2 tahun selesai nggak? Kalau nggak cari teman, cari partner. Ya. Apakah swasta, apakah asing, atau diaspora Indonesia. Kamu pangan, kamu energi yang baru terbarukan. Kamu bagaimana mengelola energi fosil yang hari ini ada. Kalau kita lihat pertumbuhan penduduk yang hari ini kita akan memasuki situasi yang tidak gampang dengan bonus demografi yang ada, berapa sih kebutuhannya? Bisa nggak kita penuhi atau kita irit-irit? Ya. Kalau kita irit-irit, maka kemudian kita harus menggunakan yang substitusi mana, yang komplementer yang mana. Banyak Mbak orang pintar, Mbak. Saya kira kalau kampus, mana ITB ya, kamu teknik siapkan, bereskan. Kamu tak kasih duit aja deh, mintanya berapa sih? Tapi mesti beres. Kalau enggak, tak ganti kamu. UI, UGM dan sebagainya sebenarnya kan bisa. Jadi kalau Pak Ganjar bicara dalam spektrum internasional sudah. Tapi saya ingin usai jeda nanti kita akan bicara mengenai Pak Ganjar berhasil nggak ya di Jawa Tengah sehingga bagi siapapun yang bermimpi Pak Ganjar ini bisa jadi Presiden Republik Indonesia, kemampuannya, keberhasilannya di Jawa Tengah itu cukup menjadi modal untuk memimpin Indonesia atau tidak? Sesaat lagi. Bersama kami di Berita Satu Spesial. Saya masih bersama dengan sosok yang selalu masuk ke 3 teratas setidaknya. Nama atau sosok yang
paling tinggi elektabilitasnya? Oke, saya sudah janji pada pemirsa bicara soal Jawa Tengah. Jawa Tengah apa problem? Pak Ganjar itu sampai September 2023 ya, efektif sebagai gubernur Jawa Tengah. Apa yang berubah dari Jawa Tengah? Bapak punya kesempatan untuk memimpin, membawa Jawa Tengah 10 tahun ya, hampir 10 tahun. Tahun depan 10 tahun. Apa yang berubah dari Jawa Tengah? Enggak terlalu banyak. Pemimpinnya nggak hebat kok di Jawa Tengah. Saya maksudnya. Mbak, saya itu jadi gubernur awal itu dari partai ya, meriset apa problemnya. Problem pertama korupsi. Kami nggak suka Pak Pungli, kami nggak suka korupsi. Emang kamu tahu? Dan itu kita riset. Dan itu persepsi yang kemudian muncul di publik. Maka mesti kita bereskan dulu. Yang Pak Ganjar sudah bereskan itu? Ini ceritanya. Terus kemudian yang kedua apa lagi? Biasanya kalau udah terpilih ada janji politik. Maka tagline kami itu mboten korupsi, mboten ngapusi. Tidak korupsi, tidak menipu. Itu menjadi value. Ingat nggak waktu kemudian menjadi viral menjelang Pilpres 2014, saya kira tiba-tiba ada gubernur baru dilantik ngamuk di jembatan timbang. Ora, sampe mau ngenake duit ini dinggo sapa? Biasanya sampe ngenake piro? 20 biasanya. Terus serang kertas-kertasan ngono. Soalnya kertas. Kemudian saya ditelepon orang teman-teman seluruh dunia gitu. Mas Ganjar ada apa? Mungkin ini yang dimaksud rakyat. Oke. Yang kedua saya bilang, nggak ada lagi ya jual beli jabatan. Titik. Nggak ada lagi ya setoran. Nggak ada lagi orang yang main-main di proyek yang ada di Pemprov Jateng. Pemprov ya, ini belum sampai Pemkot gitu. Sampai hari ini alhamdulillah itu bisa berjalan. Suatu ketika kami pernah dinyatakan sebagai provinsi yang berintegritas. Itu pasti karena kawan-kawan mau melakukan itu. Kawan-kawan saya di Pemprov. Terus kemudian mulailah semua didisclose seluruh informasi, kita digitalisasi, dan mungkin itu bukan prestasi yang patut dibanggakan, tapi kebanggaan saya hanya satu. Mereka hari ini sudah banyak, bahkan mostly ketika dikasih mereka mengatakan tidak terima kasih. Buat saya itu jauh lebih hebat dibanding mohon maaf apa yang bisa kita bangun. Mbak, di daerah itu, bangun daerah itu kecil gampang, Mbak. Asal kamu punya uang. Maka bagaimana mengalokasikan itu bisa kita lakukan apa yang sebenarnya dilihat oleh masyarakat dan itu membuat mereka puas, senang. Ya seeing is believing lah mereka melihat itu. Yang kedua setelah integritas dibangun, kalau itu dibangun sebenarnya jadi modal bagaimana pekerjaanmu bisa baik. Nah waktu itu Mbak, problem keduanya infrastruktur. Lalu saya cek, apa? Pak jalannya rusak Pak di sini. Oke. Lalu saya cek ke dalam, kenapa rusak? Ya iyalah anggarannya waktu itu hanya sekitar 600-700 miliar setiap tahun untuk 35 kabupaten kota rasanya ya terlalu kecil. Lalu dihitunglah oleh kawan-kawan saya, Pak Ganjar kalau mau ini dinaikkan 300%. Ya. Berapa dong? Ya 2,1 triliun jangan diutak-atik Pak. Besok dipindahkan. Alokasikan dikunci 2,1 triliun untuk membereskan itu. Infrastruktur ya? Ya. Dan waktu itu 3 tahun ternyata hasilnya rakyat seneng gitu. Dan lebih banyak yang di beton. Tapi menjelang periode saya yang kedua itu Mbak, ya mulai muncul. Pak bagaimana yang jalan ini? Oh ini punya kabupaten. Nah kabupaten kita dorong. Pak ini punya desa, oh desa kita dorong. Ini contoh kalau kemudian kita bicara infrastruktur. Tapi nggak ada Mbak yang independen. Yang ada adalah interdependen. Ketika kita interdependen kan kolaps nih. Ya. Anak muda bilang kolaps gitu ya. Berbagai stakeholder ya? Kabupaten, kota, pusat, termasuk swasta. Nah ini yang coba kita kolaborasikan, maka contoh aja Mbak, bagaimana yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Nggak bisa kami sendirian, kami undang investor, pusat juga datang, BUMN datang, Presiden melihat. Akhirnya lahirlah kawasan industri Batang, Mbak. Ya. Yang kemudian menjadi sangat seksi sekali orang untuk datang. Itu yang kita contoh lah ya beberapa itu. Tentu ada sektor pendidikan, kesehatan. Ya penting sih menurut saya pendidikan Mbak ya. Kalau dilihat di data sih sebenarnya tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sih memang tinggi ya dibanding dengan nasional tahun 2022. Ya dikit, kadang-kadang juga di bawah, biasa. Iya ada 5,6
6% sekarang, ya. year on year, kalau di pertumbuhan ekonomi nasional 5,4, Pak. Tadi di paruh sebelumnya Pak Ganjar menggambarkan ke depan itu masalah seluruh dunia siapapun termasuk Indonesia adalah ekonomi. Saya mau highlight soal di Jawa Tengah. Kalau dilihat secara angka sih pertumbuhan ekonomi besar 5,66, di atas dari target pemerintah 5% ke atas. Pak Ganjar bagaimana kemudian Pak Ganjar mengorkestrasi semua stakeholder sehingga seiring sejalan untuk bisa mewujudkan itu. Pak Ganjar mungkin bisa bicara mengenai tingkat kesejahteraan. Tadi kita masuk ke pendidikan. Bagaimana mengkonsolidasi itu di Jawa Tengah sendiri? Ini pertanyaan bagus ini. Ada dua hal yang waktu itu in case pendidikan ya. Yep. Ini menarik, Mbak. Pertama adalah apakah akses keluarga tidak mampu, keluarga miskin itu bisa sekolah? Kaget saya, Mbak, saat itu. Wow, ini mengerikan juga kalau mereka nggak bisa sekolah. Maka sekolah gratisnya kita tingkatkan. Kalau dulu hanya sampai SMP, maka pada saat Undang-Undang Pemda itu mulai berlaku, SMA, SMK, SLB dinaikkan menjadi kewenangan provinsi. Lalu banyak guru-guru yang honorer ya, terus kemudian yang belum diangkat jadi PNS dan sebagainya. Tahu nggak gajinya, Mbak? 200.000, 300.000. Gimana negara ngomong undang-undang tenaga kerja, tapi kita sendiri kemudian membayar mereka hanya segitu. Nggak fair untuk pendidikan. Maka saya alokasikan lagi hanya kemauan aja. Ini soal gini aja kok. Nah, Ketok palu. iya, infrastruktur naik 300%, pendidikan alokasikan. Saya cek nggak? Agar mereka langsung bisa bekerja bagaimana? Vocational school. SMK. Maka saya masuk ke SMK, saya bilang, kita buat percontohan yuk. Saya buat 3 SMK, gratis, boarding school, semua dibayarin. Sepatu, seragam, tidur, makan 3 kali, tapi syaratnya satu, dia harus dari keluarga miskin. Kemudian di atas dia masuk. Nah, boarding schoolnya ada 3 tempat. Ada di Purbalingga, di Semarang, di Pati. Ya. Nah, sekarang kita extend menjadi 15. Hasilnya, Mbak, saya bangga. Saya dari keluarga tidak mampu. Jadi artinya pada saat mereka lulus, pada saat wisuda tahun ke-4, saya undang mereka. Ya. Kan udah ada 1 tahun yang bekerja. Kamu udah kerja? Udah, Pak. Kerja di mana? Di proyek ini, Pak. Apa yang kamu lakukan pertama untuk orang tuamu? Waduh. Apa, Mbak Juli? Itu pertanyaan pertama ya. Saya bayar hutang orang tua. Kemiskinan, Mbak. Ini akan menjadi lokomotif untuk membangun kemiskinan mereka di dunia pendidikan. Akhirnya kita gelindingkan, SMA, SMK kita gratiskan, tapi masih ada problem. Di Jawa Tengah bukan tanpa problem, problem banyak juga. Saya baru mau masuk ke situ, Pak. Punglinya masih banyak. Sekolahnya gratis, Pak, gitu. Loh ini kok ada tarikan-tarikan, itu keputusan komite, Pak. Enggak, Pak, kita nggak narik, ini infak. Bahaya juga kan? Dengan nama yang berbeda menurut saya. Enggak lah, kalau Anda mau bangun, silakan dipropos ke kita. Tapi bukan berarti minta kepada wali murid. Ini contoh aja. Kemudian saya masuk ke gurunya, Mbak. Guru dengan gaji 200-300 ribu bagaimana? UMK di Jawa Tengah udah digetok. Per daerah sendiri-sendiri. Ya. Lalu saya perintahkan, hanya satu aja, Mbak. Gini juga. Mulai besok UMK. Aduh, Mbak, yang dari 200.000 menjadi 1,2 juta di daerah waktu itu yang UMK-nya segitu. Itu senengnya, Mbak. Terharu saya melihat. Saya bicara soal masalah tadi. Pak Ganjar bilang ada beberapa setidaknya yang menasional dalam tanda petik ya. Masalah Wadas misalnya. Oke. Wadas. Banyak yang menilai karena Pak Ganjar lagi-lagi namanya melambung tinggi di berbagai survei, banyak bilang kasus Wadas ini bisa jadi ganjalan buat seorang Ganjar Pranowo. Memang kasusnya itu belum selesai, Pak? Mungkin bisa menjadi ganjalan, tapi sekaligus bisa menjadi ganjaran. Itu akan menjadi ganjalan kalau si Ganjar nggak menyelesaikan. Nah, Tapi pertanyaannya kalau sudah diselesaikan belum? Kalau Ganjar menyelesaikan akan menjadi ganjaran. Cerita singkatnya begini, Mbak. Saya patah tangan saya karena naik sepeda. Saya lihat di media sosial, Oke. Pak. Sehari setelah saya keluar dari rumah sakit, saya ditelepon Pak Kapolda. Pak Ganjar, kita minta press conference. Kemana? Ke Polres Purworejo. Oke, ada apa?
Wadas kemarin, oh yang rame itu ya, sorry ya kemarin saya lagi di rumah sakit, lagi di operasi. Saya semalam aja di sana. Saya ke sana. Itu mbak saya udah dibully dulu. Ini proyeknya punya PUPR, pembebasannya BPN, ada bupati, ada kades, it's okay. Lalu kenapa? Oh yang salah Ganjar ternyata. Karena Ganjar memberikan penetapan izin lokasi. Oke, maka saya harus tanggung jawab. Tanggung jawab, saya harus bertanggung untuk menjawab. Maka saya jawab, saya datangi. Pak Kapolda dengan baik hati menyampaikan, Pak Ganjar silakan disampaikan. Oke. Bapak Ibu, saya menyampaikan. Yang pertama saya minta maaf, yang kedua saya tanggung jawab, yang ketiga seluruh hari ini yang diamankan atau ditahan istilah mereka, Pak Kapolda bisa dikeluarkan hari ini Pak, bisa Pak keluarkan hari ini. Dan yang keempat saya akan ke lokasi. Selesai Mbak. Saya langsung ke lokasi, tangan saya masih dibungkus dan di demo. Gak apa-apa, saya ngomong dan di sana demo, yang di sini terima. Jadi ada kelompok yang terima dan ada yang kelompok tidak. Yang penting buat saya adalah kita mesti hadir, kita mesti dengarkan, dan kita mesti ajak dialog mereka. Tidak sepakat nggak apa-apa. Tapi kan harus ada saling menjelaskan apa maksudnya. Setelah itu saya datang Mbak, saya datang ke masjid saat itu sepi, nggak ada orang datang, ya saya diem aja. Tidak ada orang menyambut, nggak apa-apa. Dan ada dua kiai yang baik hati, kemudian saya hadir dan saya ngobrol, saya dikasih makan. Setelah itu sholat maghrib, setelah itu sambung sholat isya, setelah itu saya ikut di situ, kita dialog di masjid. Saya dimarahi habis-habisan. Oke. Setelah itu saya datang lagi yang kedua. Datang yang kedua sudah bisa berkomunikasi, setelah itu saya petakan yang ada di sana. Alhamdulillah, oh ada problem jalan rusak, ada problem sinyal, ada problem air bersih, ada problem perempuan, ada problem pendidikan. Saya coba recover satu persatu. Tentu saya dibantu banyak teman. Ganjar tidak hadir sendiri. Ganjar dibantu oleh teman-teman yang menurut saya baik hati. Alhamdulillah kira-kira sekarang tinggal mungkin 20-an. Dan beberapa di antaranya saya senang karena mereka datang ke saya, Bapak, saya ikut. Kenapa? Saya pikir dulu kami dibohongi. Pak Jokowi suka bohong. Pak Jokowi bicara ganti untung loh. Jalan tol ganti untung. Bandara Jogja itu ganti untung. Ya. Kenapa Anda seperti itu? Ya itu loh Pak. Itu. Apa? Tetangga saya dulu beli tanahnya 20 juta, sekarang diganti 1,2 miliar. Mbak, saya coba mendekati apa yang mereka harapkan untuk kemudian kita bisa ngobrol. Termasuk di Semen Rembang. Itu awal-awal saya jadi gubernur sampai ada yang ngimen kaki. Itu saya coba komunikasi terus dengan mereka. Ya tidak sempurna lah. Keputusan Ganjar tidak akan sempurna. Tapi sekali lagi saya bertanggung jawab untuk itu. Dan 6 desa membentuk BUMDes dan punya saham di perusahaan. Di anak perusahaan. Itu sebagai jalan keluar yang berhasil Bapak tawarkan waktu itu? Ya dialog. Ya. Dialog. Bapak tadi banyak bicara mengenai skala internasional, bagaimana di Jawa Tengah. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, kalau saya sih sering lihat di media sosial Pak Ganjar, bahkan ada lapak Ganjar buat UMKM. Tapi kelompok yang lain yang juga harus mendapat perhatian dari siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia ke depan adalah kelompok pengusaha, pintu masuk untuk investasi. Bapak sudah menggaris bawahi soal investasi. Ini bisa menjadi tulang punggung perekonomian kita di masa mendatang. Saya mau tanya soal itu, tapi kita harus jeda Pak Ganjar sesaat lagi. Saya tetap bersikeras untuk mengajak sosok yang satu ini untuk bicara dalam spektrum Indonesia.
Pak Ganjar sih masih Gubernur Jawa Tengah sampai September 2024. Tapi karena atas aspirasi rakyat, Pak Ganjar ada di 3 teratas yang memiliki elektabilitas tertinggi. Jadi saya mau bicara soal ini. Indonesia punya berdiri atau terdiri dari beragam kelas sosial. Bapak bicara mengenai mereka yang di kelas, saudara-saudara kita yang ada di kelas menengah bawah, ada UMKM di dalamnya, UKM ya, mikro bahkan, kemudian dari kelas menengah ke atas. Bagaimana seorang Ganjar Pranowo memetakan dan memilah dan memilih treatment apa atau perlakuan atau kebijakan seperti apa yang seharusnya didapatkan oleh berbagai kelompok sosial yang ada di Indonesia? Letakkan mereka dalam kelasnya. Meskipun saya tidak terlalu suka itu soal kelas itu. Tapi kalau term itu mau dipakai, letakkan dalam kelasnya. Ketika mereka pengusaha besar, letakkan dalam koridor struktur yang pengusaha besar. Kita bicara kawasan industri ya. Ada di Semarang, ada di Cilacap gitu ya, ada di sekitar Demak, Kendal, terus kemudian Batang. Sekarang kita siapin terus untuk ke swasta itu di Brebes. Kita letakkan di situ. Dan dia akan berbicara yang besar sesuai dengan yang mereka harapkan. Bahkan bicara teknologi tinggi, electric vehicle, baterai, bagaimana smelter dibikin, nikelnya dari Sulawesi, kita bicara. Itu yang besar, Pak. Kalau kita bicara menengah, menengahnya ini sudah ada, tinggal mereka bisa mengkerut jadi kecil, atau mereka bisa growing up menjadi pengusaha besar. Butuhmu apa? Maka biasanya dia butuh akses. Ada yang sifatnya kebijakan, ada yang sifatnya permodalan, dan seterusnya. Diletakkan aja di situ. Bagaimana dengan yang kecil? Ini. Kecil itu banyak sekali, sebenarnya mereka tangguh semua. Hanya 3 hal saja yang mereka butuhkan untuk kita lakukan assessment. Yang pertama, apakah produk mereka itu betul-betul diketahui dengan baik, produk knowledge-nya. Apakah pengusaha kecil itu ngerti, kamu buat pisang goreng itu, menurutmu pisang gorengmu itu enak apa enggak? Kamu cara buatnya benar, berkualitas enggak? Atau kerajinan, handicraft umpama. Kamu buat sepatu, buat tas, buat sendal. Kalau perbuatan perempuan itu biasanya baju, kerudung, macam-macam, sarung barang. Udah bagus belum menurutmu? Oke, cara buatnya benar ya, oke. Udah ya, catat ya. Dan kita kurasi. Proses ini kamu udah benar. Kalau itu udah benar, udah bisa buat, biasanya dia punya problem yang kedua. Marketing ya? Betul. Saya nggak bisa jual, Pak. Oke, kita latih mereka masuk ke dunia digital. Kita punya UMKM Virtual Expo, umpama. Itu akan dinilai oleh publik. Jelek ternyata punyamu. Ternyata bagus banget ya. Gitu. Dan kemudian mereka akan mulai mengeluh kepada kita, sambat. Pak, ini gimana dong, Pak? Saya nggak bisa jual. Oke, kita ajarin marketing digital. Kamu mesti bisa on board di marketplace. Dan itu ada kursus-kursusnya. Dan banyak marketplace yang kemudian berpartner dengan kita adakan training. Saya punya namanya co-working space-nya itu Heterospace. Heterospace itu tempat nongkrong. Usaha-usaha kecil itu, silakan kamu ngobrol aja, produk boleh. Yang kedua setelah itu akses modal. Nah ini ngobrol nih akses modal. Maka kami awal-awal sebelum KUR itu turun dari 12% ke 9%, yang kelak kemudian menjadi 7%. Pada saat Pak Presiden di Brebes mau menurunkan KUR dengan pidatonya itu 12 menjadi 9%, beliau bisik-bisik, Pak Gub, ini KUR-nya mau kita turunin. Suku bunganya dari 12 menjadi 9. Oh, bagus, Pak. Nanti segera disebarkan. Oh, siap. Saya juga udah punya, Pak, dari Bank Jateng. Nanti akan saya sampaikan di sambutan pembukaan, Pak. Oh iya ya. Apa yang mau disampaikan? Kami sudah punya 7%, Pak. Suku bunganya 7%. Loh, Pak Gub itu nanti kasih subsidi bunga? Enggak, Pak. Ya banknya aja yang buat sendiri gitu. Dan akhirnya kelak kemudian ramai para direktur BUMN diomongin tuh Ganjar bisa, ke Jawa Tengah bisa buat itu. Jadilah yang lain enggak gitu ya? Ya, terus kemudian turunlah itu dan di kabupaten kota akhirnya menggelinding. Jadi trigger. Akses modal kemudian gampang. Dan kita kasih plafon. Udahlah yang kecil-kecil, yang mikro ini kalau Anda mau pinjam saya kasih namanya Mitra Jateng 25 itu beli 25 jutaan. Udah deh kasih itu. Udah dikasih, udah bisa jualan, bagus ya. Nah, satu, keajegannya bagaimana? Continuity-nya bagaimana? Itulah pendampingan.
Itulah kampus saya aja, marketplace saya aja, terus kemudian kelompok-kelompok komunitas saya ajak gitu. Nanti akan ada yang survive, ada yang gagal. Nah ini terjadi. Dan kita backup di luar APBD, CSR, bank, saya kembangkan Basnas, Zakat Infak Sodakoh ini. Wah itu keren. Oke. Itu kalau bicara kelompok UMKM, Ya. termasuk mikro di dalamnya. Kelompok yang lain adalah pengusaha menengah sampai pengusaha besar, termasuk soal investasi. Ini saya bertanya kepada Pak Ganjar karena ini kesempatan yang luar biasa buat kami BTV, dapat kesempatan banyak bertanya kepada Pak Ganjar. Jadi rasa-rasanya kami harus mewakili semua kelompok masyarakat. Apa yang Pak Ganjar konsepkan, Pak Ganjar mau wujudkan kepada mereka yang tentu berharap, wah saya sebagai pengusaha menengah, saya pengusaha besar, seorang Ganjar Pranowo bisa memberikan apa buat kami bisa sama-sama tumbuh dan berkembang di rumah yang kita namakan Indonesia. Mbak, satu tuh kondusif dulu Mbak. Kalau daerahnya nggak kondusif, mana mau. Kamu tiap hari berkelahi aja tanpa pernah ada yang melerai, nggak bisa. Kamu nggak pernah melakukan sosialisasi, nggak bisa. Masyarakat tidak disiapkan, nggak bisa. Itu kondusivitas dulu. Yang kedua, tentu saja pengusaha itu hanya butuh kemudahan kok. Loh, saya tuh mau loh izin tuh bayar. Tapi you pasti dong pemerintah. Jangan dibawain golok, ini tadi disembelih. Ya nggak, udah disembelih dipersulit lagi gitu. Atau dipersulit dulu disembelih ya, yang mana gitu. Nggak bisa. Dia butuh itu. Maka saya sampaikan, prinsipnya itu hanya 3 dalam layanan publiknya. Mudah, murah, cepat. Ke dalam hanya 2 saja, transparan, akuntabel. Selesai. Hanya 5 kok tugasnya. Masa nggak bisa lakukan ini? Maka improvement terjadi kepada daerah-daerah untuk memberikan kemudahan kepada pengusaha. Setelah itu yang terakhir apa ya? Kalau sudah jalan, ya dibantu dong. Diproteksi agar mereka kemudian bisa sampai tumbuh. Toh sebenarnya daerah itu Mbak, kalau ada investor masuk itu seneng loh Mbak. Jawa Tengah itu penganggurannya masih banyak, yang miskin masih banyak. Kan nggak hebat Jawa Tengah itu. Kami nggak bisa sendiri. Maka kami tanpa pengusaha nggak mungkin Mbak. Nggak mungkin. Umpama Jawa Tengah itu produk kayu, furniture, apalagi solid wood, kita the best one. Kita paling bagus, Mbak. Kemarin nggak bisa jualan, Mbak. Kita carikan dana agar mereka bisa ekspor. Selama pandemi maksudnya ya? Iya, selama pandemi, Mbak. Akhirnya kita bawa mereka ke Benelux karena terus kemudian bisa ekspor lagi, senang. 2, pengusaha-pengusaha besar setelah mendapatkan insentif itu, tentu dia kepingin mendapatkan support dari daerah. Maka saya nggak mau rugi bahasanya. Kamu udah investasi, tapi SDM-nya dari saya ya. Disitulah kita kemudian membongkar cara berpikir kita bahwa daerah juga mesti menyiapkan SDM yang sesuai dengan yang mumpuni ya kebutuhan. Maka saya tawarkan Mbak pada pengusaha, kamu sebenarnya butuh pengusaha dengan kriteria seperti apa sih? Kalau saya punya vocational school, katakan kelas SMK menengah saja, ingin jadi yang sifatnya ahli paling dasar, udah deh, kelas 1 sudah ada 30%. Kamu mau nggak menjadi teaching industry-nya, menjadi partnernya? Kalau kamu tak kasih ini, nanti kelas 2 50% dengan teorinya. Udah praktek. Kelas 3 kalau perlu 70%, 30%. Jadi semua akan praktek. Itu jauh lebih cepat. Ini pengalaman saya kerjasama dengan sister province di Fujian. Di Fujian tuh SMK-nya itu langsung merek mobil terkenal, dan kemudian dia praktek mobilnya ya itu. Oh ya, wah luar biasa ya. Jadi skillnya sebenarnya kita butuhkan dari pengusaha besar itu. Maka saya sampaikan kemarin para investor asing maupun dalam negeri, kalau ada yang sulit, ini nomor telepon saya. Ya, bisa langsung berkontak dengan Pak Ganjar. Ya. Oke, Pak Ganjar, sekarang saya tahu saya mau bertemu Pak Ganjar hari ini, sebenarnya saya sudah meriset banyak hal. Pak Ganjar ini kalau dilihat ada banyak sekali rentetan penghargaan-penghargaan yang didapat sebenarnya. Ada penghargaan pembangunan daerah 2019-2020, ada pengendalian inflasi terbaik ya. Rata-rata inflasi paling rendah di Pulau Jawa ya, di Jawa Tengah gitu ya. Pernah. 2018 sampai 2021. Lalu penanaman modal dalam negeri terbaik 89,7%. Namun pertanyaan berikutnya adalah apakah pencapaian kemampuan seorang Ganjar Pranowo lingkupnya hanya di Jawa Tengah atau bisa di skala nasional, mampu menjawab segala tantangan atau permasalahan di Indonesia? Sesaat lagi kami kembali untuk Anda.
Anda kembali bersama kami di Berita Satu Spesial. Saya masih bersama dengan Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, tadi pertanyaan saya sebelum kita jeda adalah apakah segala pencapaian, hal-hal baik di Jawa Tengah Bapak mampu bawa ke spektrum yang lebih luas, yaitu Indonesia. Kita negara yang besar, itu pertanyaan semua orang, Pak Ganjar. Yang benar. Iya. Mbak, sebenarnya sukses itu nggak bisa dilihat dari Pak Ganjar sukses nggak? Pak Ganjar bisa nggak? Sebenarnya dalam konteks politik, dalam kepemimpinan itu yang mesti ditanya siapa sih Mbak? Rakyat. Maka banyak survei-survei kepuasan itu karena rakyat yang ditanya. Rakyat menempatkan Pak Ganjar jadi 3 teratas elektabilitasnya paling tinggi. Itu soal elektabilitas dan sebagainya, tapi soal kepercayaan belum tentu. Karena banyak daerah provinsi lain hebat-hebat. Waktu investasi kemarin kemudian diomongin, wah Jawa Tengah hat-trick terus mendapatkan penghargaan dari BKPM. Saja tanya, emang kita iya? Emang kita udah the best? Aku lihat provinsi tetangga lebih baik. Maksud saya Mbak, jangan sampai kita kegeeran pada penghargaan-penghargaan. Karena realitas sebenarnya yang kita cari dalam pelayanan masyarakat itu bukan penghargaan. You eksekusi nggak? Ada komplain cepat nggak? 1 kali 24 jam bisa direspon nggak? Maka saya punya dashboard komplain-komplain itu dari aplikasi itu. Maka sebenarnya apa yang kita kerjakan atau kami kerjakan di Jawa Tengah itu pasti teamwork yang besar ya. Ada bupati wali kota, hebat-hebat. Kades aja hebat Mbak. Kades-kades itu mendorong proyek-proyek besar itu berjalan dengan mulus. Karena letaknya di mereka. Maka saya kenapa ngobrol dengan Kades. Saya pembina Kades Indonesia. Maka saya ngobrol seluruh Indonesia dengan mereka. Nah pada saat itulah sebenarnya menjawab pertanyaan itu bisa nggak ini diterapkan? Itu perlu mengorkestrasi visi. Apakah kita sepaham? Umpama, apakah ekonomi kita mau tumbuh bareng-bareng? Jawab. Ini konsensus. Kalau kita tidak sepakat pada konsensus ini, tidak ada komitmennya, omong kosong. Omdo itu. Kalau sudah kita punya, maka value apa yang mesti kita berikan? Tidak korupsi sanggup. Kalau kamu tidak korupsi sanggup, udah deh investor tuh masuk semua. Udah deh orang di tempatmu seneng semua. Kamu mau mempermudah seluruh rakyat publik, maka mereka gak usah kampanye kamu. Mau jadi pilkada, gak usah. Kamu pasti akan senang. Saya 2 kali dipercaya masyarakat, dipercaya partai-partai untuk bisa menjadi kepala daerah. Kampanyenya enteng-enteng aja Mbak. Tapi kita mesti konsisten. Maka ketika rakyat menilai itu, apakah bisa, apakah tidak, kata rakyat apa? Karena kalau rakyat percaya dia dukung. Emang kalau rakyat nggak percaya dia mau dukung? Nggak dipilih lagi pada saat pemilu berikutnya. Pak Ganjar, saya harus tanyakan ini karena banyak sekali dari sekian banyak rakyat Indonesia, ada juga yang belum yakin untuk memilih Bapak atau percaya kepada Bapak bisa menjadi pemimpin Indonesia masa depan. Kata mereka, Pak Ganjar ini bisanya di media sosial aja. Iya. Benar demikian? Tidak apa-apa. Jadi masyarakat itu dalam konteks demokrasi dan demokratisasi hari ini, di era digital dan di era medsos, maka orang itu boleh menilai siapapun dengan cara apapun. Yang dinilai, jangan baper. Pak Ganjar pencitraan. Saya gubernur. Saya harus membangun citra Jawa Tengah. Justru harus. Citra Jawa Tengah. Anda jadi host di berita. Di televisi ini nggak bangun citra. Harus Pak, personal branding dong. itu. Pasti ilmu branding itu ada. Untuk memberikan keyakinan. Ya jangan pasrah-pasrah gitu aja. Maka sebenarnya dalam konteks medsos dan sebagainya itu saya sampaikan, itu cara lain saya berkomunikasi. Kalau saya ketemu dengan romo kiai, pendeta, tokoh agama, saya datang, sungkem, ngobrol. Tapi kalau saya ngomong sama anak-anak kita yang masih muda, anak SD, SMP, terus saya bilang, anak-anak, Pak Gubernur mau menyampaikan sesuatu. Ya enggak lah, ketemu anak-anak, sini, selfie yuk, selfie dulu. Mbak, menangkan hatinya dulu, baru menangkan pikirannya. Winning the heart, saya senang. Siapa mau mainan? Saya Pak, kumpul-kumpul. Oke, ya. Pak Gubernur pesan ya, harus hormat sama orang tua lo ya. Kamu harus sayang sama teman-temanmu, nggak boleh membuli, oke?
beda agama, beda suku, apapun nggak boleh dibully, itu temenmu mesti kamu sayangi. Medianya itu Mbak. Terus kemudian kita vlog, kemudian saya tampilkan, apa kata mereka? Itu saya. Dan itu akan menjangkau semuanya, borderless Mbak. Ya. Ini dunia digital. Kecuali kita tidak paham dunia hari ini. Oke. Ada perubahan teknologi informasi yang harus disesuaikan atau betul para pemimpin menyesuaikan dengan era saat ini di saat teknologi informasi menuntut perubahan kanal-kanal komunikasi. Bicara soal media sosial, ada satu sosok sebenarnya yang menarik perhatian publik sekali. Terakhir kalau saya lihat di media sosial Pak Ganjar, Ibu Atikoh malah justru diminta foto minta tolong fotoin dengan Pak Ganjar sama warga. Ibu itu sosok seperti apa sih paling banyak mendampingi Bapak setiap hari? Dia ngerti kadang-kadang suaminya itu memang aneh gitu kali ya. Kadang-kadang lucunya juga kayak gitulah gitu. Cuman saya itu merasa ya saya tidak mau tercerabut dari akar saya. Saya dulu ya main bola, mandi di kali gitu ya. Waktu kecil gitu ya, main sama temen, bukan main gadget kan belum ada. Jadi saya tuh suka sama anak kecil, itu saya suka sama anak kecil. Dan kami tiap hari jalan kaki, kadang-kadang lari-lari, istri juga. Kalau istri saya itu sosok yang sama senengnya. Jadi waktu saya sepedaan itu judulnya suami istri goes. Gitu. Saya jatuh nggak boleh ikut sepedaan, saya menemani karena dia hobinya lari, saya ikut lari gantian. Dan tiap hari kami jalan. Ya. Dengan tiap hari kami jalan, kami masuk kampung-kampung. Tiap hari kami dialog. Pak Ganjar, anak saya tuh masih ada problem di sekolah, ketemu langsung. Pak Ganjar ada sampah di situ, oke nanti saya telepon lurahnya. Mereka menyampaikan, atau hanya sekedar mereka Pak pingin selfie. Awal-awal Mbak istri saya pada saat selfie gitu, resep, repotin gitu. Tapi begitu mendampingi suaminya, oh suamiku itu ternyata bukan milikku, bukan milik anakku ya. Akhirnya dia menyadari milik publik ya. Maka istriku sudah tahu dan saya suka bercanda, istri saya tahu. Maka sering kami jadikan candaan. Dan orang itu ngelihat, ya istriku kan kecil gitu Mbak. Jadi kelihatan kayak anakku gitu. Bahkan, Pak ini anaknya ya? Oh gitu ya. Dan istriku akhirnya lama-lama karena sudah tahu itu. Orang pingin selfie, saya jalan berebut selfie gitu. Nggak sadar. Mbak, fotoin dong Mbak gitu. Nah itu saya langsung saya tekankan itu. Ayo Mbak fotoin Mbak cepet. Harus foto. Jadi istriku menikmati. Jadi dia mengikuti stylenya suami bahwa ya inilah rakyat, inilah cara berkomunikasi dalam frekuensi mereka. Dan terakhir biasanya kalau sudah foto gini, Mas, udah kenal ibu? Udah kenal istri saya belum? Belum. Lah itu bojoku yang bilang gitu baru ketawa. Minta maaf langsung. Dan sebenarnya buat saya asik-asik aja. Oke. Pak Ganjar, saya sebagai perempuan senang dengan ada game ini bahwa di balik sosok pria yang hebat pasti selalu ada perempuan yang hebat. Bu Atikoh adalah sosok perempuan yang hebat. Setahu saya sekolah jauh-jauh ke negeri Jepang, mungkin Bapak bisa cerita. Ibu Atikoh seperti apa? Sosok seperti apa? Dia lebih pintar dari saya. Untung anak saya niru ibunya gitu ya. Jadi dia yang saya tanya sama kakaknya, sama adiknya, pembelajar yang baik, cukup tekun dalam belajar, maka sering berprestasi gitu ya. Terus kemudian saat lulus dia jadi wartawan loh. Istri saya pertama wartawan di Solo, kemudian jadi PNS, saya jadi anggota DPR, kemudian jadi pegawai Pemda DKI. Awalnya jadi Pemda Purbalingga, terus Pemda DKI. Nah saat itu dia mendaftar pasca sarjana. Ya. Akhirnya dapat arahan untuk sandwich program. Keterimanya di Jepang. Ya, diambil dan sandwichnya sama ITB. Jadi 1 tahun di ITB, kemudian ke Jepang. Saya hanya bisa memberikan dukungan aja. Ini kesempatan istri saya, dan dalam konteks gender mainstreaming saya diajari gitu ya. Ya sebenarnya peran laki-laki perempuan di rumah tangga kan sejajar Mbak. Kecuali dia hamil, dia menyusui, dia menstruasi, saya nggak bisa gitu aja. Itu sebenarnya yang kodrat. Tapi soal cuci piring, cuci baju, masak dan sebagainya sama.
Maka pengalaman yang menarik buat saya adalah ketika istri saya sekolah di Jepang, anak saya masih kecil, TK. Jadi tiap malam saya harus membawa anak saya, ya, terus pagi hari memandikan anak saya, tidur, dongengin gitu ya. Saya merasakan sebagai single parent saat itu kan. Jadi betapa. Saat ditinggal istri ya. Wow. Berat jadi seorang perempuan dan seorang ibu ya Pak? Ternyata iya. Dan maka saya bilang, kalau ibu saya itu sama banyak orang ditanya, ibunya kerja apa? Ibu saya nggak kerja Pak. Masa sih nggak mungkin lah ibu nggak kerja. Ibu saya ibu rumah tangga. Saya peringatkan dengan keras, kamu salah. Ibumu itu orang yang paling hebat. Dia di rumah tangga menyiapkan segala sesuatunya. Maka kamu bayar berapa untuk ibumu? Jangan salah ya, ibu rumah tangga itu ibu yang terbaik untuk kamu, untuk keluargamu. Itu yang saya sampaikan. Dan ya itulah istri saya gitu ya. Ya teman, ngobrol, teman bercanda, teman olahraga, kadang-kadang juga ngajak berkompetisi. Maka kemarin lari di Wanagama yang menyelenggarakan UGM 17 kilo untuk ukuran yang kelompok senior saya bilang gitu ya. Dia juara 3 kemarin. Loh, saya jadi ragu mau lomba lari bersama Ibu Atikoh. Pak Ganjar, pertanyaan terakhir. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Terima kasih Pak Ganjar. Sudah hadir di Berita Satu Spesial edisi kali ini. Terima kasih. Demikian Berita Satu Spesial edisi kali ini. Kembali di Berita Satu Siang pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut dirinya siap untuk maju menjadi calon presiden pada pemilu 2024. Saat berbincang dalam wawancara eksklusif Berita Satu Spesial di BTV, Ganjar dengan lugas menyebut selalu siap untuk bangsa dan negara. Ganjar menegaskan bahwa negara tidak bisa diurus sendirian. Ia mengatakan dirinya menghormati proses politik di dalam partai. Di satu sisi, suara masyarakat yang tercermin dari hasil berbagai survei juga perlu menjadi pertimbangan dan tidak boleh diabaikan. Kalau tempat wartawan mesti tempat yang baru akan lebih banyak. Makasih ya semua ya. Selamat ya semua. Tawa itu. Ini kalau gini mulai jam. Saya itu anggota partai. Ya. Tentu saya melihat ada dua realitas. Ya. Realitas pertama adalah saya anggota partai dan ada proses politik di dalam partai yang harus kita hormati. Yang kedua, ada realitas sosial. Realitas survei yang memang itu ada. Maka biarkanlah kita kasih kesempatan kepada partai yang menentukan untuk mereka berdialog, mereka berkomunikasi untuk mengambil yang terbaik. Simpel kan? Kalau pertanyaannya disederhanakan, Pak Ganjar sendiri mau nggak jadi Presiden Republik Indonesia? Dengan kondisi dua realitas yang ada, sebenarnya saya ini masuk partai sudah lama, Mbak. Bahkan sejak mahasiswa di PDI. Setelah itu berganti pada PDI Perjuangan. Saya di partai tahun 92 ya. Maka kalau kita bicara dalam kondisi dua realitas yang ada itu, maka sebenarnya kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap?
MU kalah. Nah, sesuk menang ya dah. Gantengnya ora ngono Kak Arjuna jenenge. Ya Allah Pak, manis ya Pak. Ya Allah, ganteng yo. Pak, nek ambruk Pak, aku sampe dredeg Pak. Pak Ganjar. Ganjar. Semifinal. Sholat waktunya Pak. Pak Ganjar. Besok di PSS Pak. Ganti diri. PSS. Ya sebentar Pak, ya. Jokowi. Ganjar, saya itu dulu Pak. Lalu Pak, pegang dulu Pak. Ganjar. Pak, dulu Pak. Sehat Pak. Gimana Pak? Oh, ini kaosnya MU. MU ya. Ya. Masuk sini. Masuk sini Pak. Sepeda rusak Pak. Masa pit-pitan. Malah tiba. Aku pit-pitan tiba ini. Ganjar. Apa? Rusak Pak. Pak Ganjar. Makasih Pak Ganjar. Bapak. Monggo Bapak. Bapak monggo Bapak. Stick keju. Nggih. Dilari sih Pak. Ya, nggih. Ambune kopi. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Ini difasilitasi Bapak Ganjar. Provinsi Pak. Oh, sing anu ya. Yang kemarin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Nggih. Terus. Terima kasih Pak. Ayo. Kerupuk kepiting Pak. Sudah gitu ya? Pak. Kerupuk kepiting Pak. Pak boleh Pak Ganjar. Pak Ganjar, mentok Pak, mentok. Mento ya. Tolong masuk ke sana. Bukan nama.
Tujuan nang kene, ya toh? Ini punya lagi. Ya sapa? Oh, gue. Bener paling ganteng cari dia, Pak. Masalah segala gerobaknya ambruk lho. Aduh, makasih ya Pak. Minta foto Pak. Ya, Sini Pak. Kowe kok kono diwale. Foto. Benar. Nah, coba diwale. Lah, gini pinter, pejet. Ya. Oke. Nah. Niki napa niki? Angge apa duwe? Kebutuhan dalam kata. Hah? Janda. Ora arep dienggo apa duwe? Ini ya untuk Untuk apa? bayar utang. Bayar utang. Terus Untuk kebutuhan beli beras. beli beras, Ya beli tempe. tempe. Kamu sekolah. Nung rambutnya kok abang? Iya niki kan. Pak, lepas Pak. Ya. Ganjar! Ganjar! Ya, oke sip. Oke, keren. Subhanallah. Pak Ganjar, Pak Afif saya, Pak Ganjar kemarin. Pak, foto ya, Pak. Pak, foto ya, Pak. Langsung ke Pati. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Oh ya. Pak Jokowi. Semoga sehat ya Pak. Pak Jokowi, Pak. Pak. Didodong, makan dodong. Pak Jokowi sehat ya Pak ya. Iya. Iya, ternyata meriah sekali dan selalu Presiden tidak bisa melepas dari suasana kerakyatan yang dibangun. Maka tadi Kapolri juga dengan sangat luar biasa mengundang masyarakat ikut hadir, sekitar 33.000 yang hadir. Itu menurut saya luar biasa ya. Ayo. Iya. Ada pesan-pesan khusus untuk Jawa Tengah dari Presiden? Yang khusus sifatnya enggak ya, tapi sebenarnya bagaimana di Hari Bayangkara ini kepolisian menyatu dengan rakyat, dan itu tadi dibuktikan Pak Kapolri dan seluruh jajarannya mengundang mereka yang berkesenian, yang jualan UMKM bisa masuk ke Apol, dan itu menggembirakan sekali ya. Mudah-mudahan penyatuan ini bisa menjaga ketertiban bersama. Ya. Ganjar. Ganjar.
Ya. Yo. Pak Ganjar. Mas Aris ya. Pak Ganjar. Ya. Itu lagi. Pak Ganjar foto dulu Pak Ganjar.